Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai aspek pasar. Sebelum kita membahas tentang aspek pasar, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu aspek dan pasar. Aspek merupakan sudut pandang, sedangkan pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Oke, teman-teman dapat lihat pada PPT di atas dijelaskan bahwa aspek pasar merupakan karakteristik atau analisis mengenai karakteristik konsumen, peluang dan resiko kegagalan atau keberhasilan suatu bisnis. Seperti halnya yang pertama, ada tidaknya pasar. Yang kedua itu pasar tersebut besar atau tidak. Yang ketiga itu mengenai potensi pasar. Seseorang melakukan bisnis akan menganalisis bagaimana tingkat potensi pasar yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat itu adalah tingkat persaingan yang ada. Bagaimana persaingan antara pasar yang satu dengan pasar yang lainnya. Oke, teman-teman dapat lihat pada slide selanjutnya mengenai pengertian pasar atau definisi pasar. Sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu pengertian pasar. Jadi pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar itu sendiri dapat didefinisikan menjadi dua. Yang pertama itu mengenai penawaran dan yang kedua adalah permintaan. Permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, serta kemampuan konsumen untuk membeli barang tersebut dengan tingkat harga yang disepakati. Sedangkan penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dengan tingkat harga pada waktu tertentu. Oke, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya penawaran. Yang pertama adalah harga barang. Harga barang merupakan hal utama terjadinya penawaran. Yang kedua adalah biaya produksi. Produsen akan mempertimbangkan bagaimana apakah barang tersebut menguntungkan atau tidak. Yang ketiga adalah tujuan bisnis. Terlebih dahulu tujuan bisnis itu harus diketahui apakah bisnis itu akan menghasilkan keuntungan atau tidak. Yang keempat adalah teknologi. Pada zaman sekarang adalah teknologi sangat dibutuhkan untuk menunjang suatu bisnis kita agar bisnis tersebut akan meningkat. Oke, selanjutnya adalah bentuk pasar. Dalam aspek pasar, hal yang perlu diketahui adalah bentuk pasar yang terdiri dari sisi produsen dan sisi konsumen. Yang pertama adalah sisi produsen. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan aktivitas persaingan yang tidak tampak. Dalam hal ini, konsumen dapat menjual atau membeli barang tanpa adanya batasan, atau yang intinya jika dia bersedia maka dia akan membeli atau menjual dengan harga pasar. Yang kedua adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang memiliki seorang penjual saja. Pasar yang tidak terlalu besar sehingga tidak terlalu besar pembeli untuk dilayani, dan termasuk pasar penguasaan. Selanjutnya adalah pasar oligopoli. Adalah pasar yang hampir sama dengan monopoli, namun memiliki beberapa produsen, terdapat persaingan harga. Selanjutnya adalah pasar persaingan monopolitis. Adalah gabungan antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Dikatakan persaingan sempurna karena kebebasan untuk masuk dan keluar pasar, dan barang yang dijual tidak homogen dan hampir mirip dengan monopoli. Baik, selanjutnya bentuk pasar dari sisi konsumen dan pembeli.
Yang pertama adalah pasar konsumen. Pasar konsumen merupakan pasar yang dimana barang dan jasa yang dibeli atau disewa seseorang untuk dikonsumsi sendiri. Yang kedua adalah pasar industri. Pasar industri merupakan pasar yang menghasilkan barang atau jasa yang dibeli atau disewa seseorang atau beberapa orang untuk dijual kembali atau disewakan kembali. Yang ketiga adalah pasar reseller atau yang sering disebut adalah konsumen menengah. Pasar yang dikelola oleh seseorang atau beberapa orang yang menjual kembali barang dari konsumen untuk menghasilkan keuntungan. Yang keempat adalah pasar pemerintah. Pasar pemerintah adalah pasar yang menghasilkan barang yang dijual untuk kepentingan pemerintah dan produsen konsumen berasal dari unit pemerintah untuk yang bertujuan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.